Kisah penipuan kelas kakap yang menggemparkan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Kejadian ini terjadi di era kekuasaan Soeharto, tepatnya di tahun 70-an. Meskipun tak tamat SD, ia nyatanya memiliki ide jenius yang mampu membodohi orang se-Indonesia, termasuk kaum elit pemerintahan dan ulama. Bagaimana kisah penipuan ini bisa terjadi, siapa saja korbannya dan apa motifnya? Cut Zahara Fona, kurang lebih 51 tahun yang lalu, tepatnya pada 1970-an, nama Cut Zahara Fona sangat terkenal di Indonesia. Bahkan Perdana Menteri Malaysia terhanyut dan takjub kepada Cut Zahara Fona, perempuan tak tamat SD asal Aceh itu. Cut Zahara Fona, wanita asal Aceh ini pada saat itu mengklaim bahwa dirinya mengandung janin ajaib karena bisa berbicara dan mengaji. Masyarakat yang penasaran pada saat itu pun berbondong-bondong mendatangi Cut Zahara Fona untuk menyaksikan fenomena ajaib itu. Mereka rela antri demi bisa menempelkan kuping di perut si ibu dan mendengar langsung janinnya berbicara yang tentunya dikenakan tarif atau biaya. Kabar aneh ini dengan cepat menyebar ke penjuru negeri hingga sampai ke telinga para tokoh agama dan elit pemerintahan. Sejumlah ulama yang dimintai pendapat tentang keanehan tersebut memberikan pendapat yang cenderung membenarkan berita aneh tersebut. Ulama berpendapat, janin dalam perut bisa mengaji merupakan bukti kekuasaan Tuhan. Kun fayakun, bila Tuhan menghendaki apapun bisa terjadi, begitu tanggapan para ulama. Buya Hamka, pendiri Majelis Ulama Indonesia atau MUI, juga memberi pendapat serupa. Padahal Buya Hamka sebenarnya meragukan ada janin dalam perut bisa mengaji, bahkan Buya Hamka sebenarnya terkesan tidak percaya. Dia hanya memberi reaksi saat ditanya wartawan dengan menyatakan kalau Tuhan menghendaki apapun bisa terjadi. Hebatnya, kasus janin bisa ngaji itu sampai dipercayai oleh Wakil Presiden Adam Malik saat itu. Adam Malik diyakinkan adiknya jika janin yang bisa mengaji itu memang benar adanya. Kemudian Wakil Presiden era Soeharto ini, lantas mengundang Cut Zahara Fona agar datang ke istana. Pertemuan Cut Zahara dengan Wakil Presiden Adam Malik pada saat itu dimuat dalam surat kabar Pos Kota dan Harian Merdeka di tahun 1970-an. Janin yang bisa mengaji tersebut tidak hanya menggegerkan Indonesia, fenomena ini juga menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia yakni Tengku Abdul Rahman Putra waktu itu. Serupa dengan Adam Malik, Perdana Menteri Malaysia itu juga percaya janin dalam perut Cut Zahara bisa mengaji itu benar adanya. Semua bisa saja terjadi jika Tuhan menghendaki. Bukti yang paling nyata adalah kisah perempuan suci Siti Maryam yang bisa melahirkan bayi yakni Nabi Isa alaihi salam tanpa pernah menyentuh lelaki manapun. Begitulah anggapan yang berkembang kala itu, yang umumnya merujuk pada kasus Cut Zahara dengan kisah Siti Maryam. Untunglah kemudian ada Kepala Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta yakni Dr. Herman Susilo yang bersuara berbeda. Dr. Herman menyatakan, janin bisa mengaji merupakan hal yang tidak mungkin, sebab bayi dalam kandungan tidak dapat membuka mulut atau bernafas normal sehingga tidak akan dapat mengeluarkan suara. Karena melawan arus, Dr. Herman diancam akan dibunuh oleh orang-orang fanatik yang mempercayai bayi dalam perut bisa mengaji. Menghindari ancaman itu Dr. Herman lantas bersembunyi. Dr. Herman yang tinggal di Ciganjur ini meninggal dunia pada tahun 1998, tapi belakangan terbukti Dr. Herman Susilolah yang benar. Bayi ajaib yang bisa membaca Al-Quran ketika masih dalam rahim ibunya adalah bohong alias dusta belaka. Kebohongan Cut Zahara Fona berakhir di Banjarmasin saat Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penggeledahan. Kapolres Banjarmasin pun berhasil meringkus Cut Zahara Fona usai dirinya pura-pura datang dengan dalih ingin mendengarkan suara si janin bersama istrinya dan dengan beberapa poluan pada saat itu. Dengan taktik yang jitu, Kapolres Banjarmasin dan tim kemudian menyingkap kain Cut Zahara dan ditemukanlah tape recorder. Setelah kedoknya terbongkar, Cut Zahara pun dipenjara. Namun ia sempat kabur, tapi berhasil ditangkap kembali. Tak heran jika akhirnya Cut Zahara Fona dijuluki penipu kelas kakap, sebab ia berhasil masuk istana hingga Wapres Adam Malik pun menjadi korbannya. Peneliti sejarah dari LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asfi Warman Adam mengungkapkan, tahun 1970-an, teknologi tape recorder masih menjadi barang baru di Indonesia. Kala itu, tape recorder kecil yang biasa dipakai wartawan memang belum dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak menaruh curiga pada aksi yang dilakukan Cut Zahara Fona. Selain itu, masyarakat pada waktu itu masih sangat religius dalam artian berbeda, yakni percaya pada hal-hal tak masuk akal, sehingga gampang percaya hal-hal yang aneh dan ajaib dengan mengatasnamakan kehendak Tuhan untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Dalang dari peristiwa tersebut ada dua orang, yakni Cut Zahara Fona dan suaminya, dua-duanya masuk penjara. Hanya saja yang mendapat perhatian lebih adalah sosok si Cut Zahara. Dalam kasus ini tidak dijelaskan dari mana Cut Zahara Fona dan suaminya mendapatkan tape recorder tersebut. Cut Zahara Fona memang tak tamat di bangku sekolah dasar, namun hal ini tidak bisa dijadikan ukuran bahwa ia tidak pintar. Justru karena dia cerdik, dia mampu mengelabuhi para petinggi yang notabene-nya berpendidikan tinggi. Itulah tadi, kisah singkat tentang penipuan yang dilakukan perempuan yang tak tamat SD kepada elit pemerintahan dan ulama Indonesia di tahun 70-an. Semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran namun tidak untuk ditiru. Demikian.
会关注我们 YouTube channel。